Oke, baik. Untuk mata kuliah basis data kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam pertemuan kuliah perdana kita, yaitu basis data. Sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa dulu semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Baik, kita lanjut tadi untuk mata kuliah basis data pada hari ini. Basis data di semester 2 ini, ya, pertemuan pertama Anda sekarang semester 2 mendapatkan mata kuliah basis data dengan beban 3 SKS. Capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan, jadi sebelum proses perkuliahan ini kita menyampaikan kontrak kuliah, ya, sampai RPS, ada RPS, di situ ada juga mata kuliah yang akan disampaikan, materinya juga dia sampai dengan pertemuan yang ke-16. Nah, tujuan dari pembelajaran basis datanya adalah, yaitu capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah di sini kita akan menguasai prinsip dan matematika, sains dan cerdas, kemudian menguasai konsep prinsip rekayasa perangkat lunak, mampu bekerja secara mandiri bersama dengan tim yang disiplin dalam multidisiplin, kemudian berkomunikasi secara efektif, dapat bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan, mampu merancang dan membangun menganalisis perangkat dengan menggunakan prinsip rekayasa perangkat lunak atau dengan basis data. Nah, capaian pembelajaran untuk mata kuliah yang tadi, pembelajaran mata kuliah pertama adalah memahami konsep basis data dan DNS. Ya. Kemudian memodelkan data dalam bentuk diagram, memodelkan data dalam bentuk diagram fisik dan menerapkan ke dalam DNS. Kemudian menerapkan konsep operasi aljabar relasional dalam database, melakukan normalisasi data, kemudian menerapkan DLL dan DDL dan DML dalam basis data, kemudian query, programming SQL berbasis, kemudian kita membuat aplikasi yang menggunakan database. Itu dari capaian pembelajaran mata kuliah, dari capaian pembelajaran, kemudian berubah menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian kita lanjutkan dengan deskriptif apa tadi yang dimaksud dengan mata kuliah tadi. Jadi singkat dari mata kuliah adalah, harapannya mahasiswa dapat mempelajari tentang bagaimana memodelkan data dan informasi dalam bentuk diagram konsep, diagram fisik, serta menerapkannya ke dalam basis data dalam bentuk database management system yang menggunakan DL dan DML. Kemudian mahasiswa juga belajar tentang konsep aljabar relasional dan DML serta menerapkannya untuk mengelola data dan informasi dalam basis data. Selanjutnya, mahasiswa dapat menerapkan SQL programming untuk melakukan administrasi database dan mendapatkan performa yang optimal, sehingga perkuliahan dan praktek dilakukan di dalam kelas maupun di laboratorium secara individu dan kelompok. Sehingga mata kuliah ini nanti kita ada di kelas dan juga ada di lab atau di tempat. Selanjutnya ini bahan-bahan yang akan kita materi yang akan kita dapatkan. Yang pertama konsep basis data dan DNS, pemodelan data, kemudian model entity dan segmen data, basis data relasional, normalisasi data, DDL dan DML, kemudian SQL, kemudian view dalam SQL dan fungsi dalam SQL yang sering digunakan, dan physical design SQL. Nah, ini yang akan kita peroleh dalam satu semester ini. Ini adalah dalam kontrak kuliah ini metode penelitian dan penilaian. Dalam penilaian nanti di sini ada 4 entitas atau bagian yang akan kita jadikan acuan untuk nilai akhir. Yang pertama adalah tugas yang bobotnya 30%, kemudian UTS 20%, UAS 30%, dan aktivitas atau partisipasi, jadi interaktif tadi itu adalah 20%. Sehingga nanti nilai akhir yang akan diproses ini adalah
merupakan 30% kali tugas dikali 2 kali UTS ditambah 3 kali UAS ditambah 2 kali aktivitas dibagi 10. Nah, itu akan mendapatkan nilai akhir. Nah, kemudian nilai akhir ini akan diproses. Dapat Anda dapatkan dari hasil nilai akhir ini akan masuk dalam kategori penilaian di grade mana. Kalau misalnya Anda mendapatkan 79, artinya Anda masuk di grade B dengan bobot 3, ya, sementara kategorinya B dari cukup. Itu dari proses penilaian ya, sehingga ini. Tadi kontrak kuliah yang sudah kita sampaikan ini menjadi sebuah perjanjian awal ya, materi yang apa yang harus saya sampaikan dan Anda terima, kemudian bagaimana pola penilaiannya gitu ya. Terus kemudian di pertemuan kita itu mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16, di mana nanti di tengah-tengah ada UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16 dengan metode penilaian seperti ini. Oke ya, baik. Kita lanjut. Apa itu data? Jadi kalau kita definisikan data adalah fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti dan memiliki arti, ya, yang bisa disimpan dan memiliki arti. Ada maknanya. Ya. Bisa dinyatakan dengan angka, deretan karakter atau dengan simbol. Nah, data terdiri dari elemen data, satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Itu adalah elemen data. Sementara rekaman atau record adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling berhubungan. Ya, jadi saling berhubungan data-data tersebut. Kemudian berkas adalah kumpulan dari rekod yang bertipe yang sama. Contoh misalnya apa data itu? Yaitu data mahasiswa. Kalau kita di dalam dunia akademik, berarti data itu adalah data mahasiswa, ya. Data mahasiswa, kemudian ada data dosen dan data mata kuliah. Ya, itu adalah data yang kita dapatkan. Jadi data tadi yang kita dapatkan di dunia nyata tadi, itu diolah. Setelah diolah atau diproses, itu menghasilkan output. Output itu adalah informasi. Dan informasi itu biasanya jadikan rujukan acuan untuk mengambil keputusan. Begitu ya. Jadi ada data, ada informasi. Jadi dia saling berkaitan, ya, berkaitan antara data dan informasi. Nah, basis. Kalau kita kan bicara basis ya, ada data tadi ada basis. Kalau basis Barok apa Barok? Yang dimaksud basis biasanya kan ada camp, ada basis. Apa basis itu? Oke, Trisma? Fakta yang memiliki objek, oke. Tempat berkumpul ya. Tempat berkumpul ada. Jadi basis itu adalah tempat berkumpul atau sebuah camp, suatu ruangan yang besar gitu ya. Nah, itu adalah basis. Nah, datanya tadi itu akan disimpan dalam sebuah basis tadi atau data, basis data. Nah, di sini data adalah mereferensikan fakta dunia tadi, sementara basis adalah fakta atau tempat berkumpulnya atau tempat bersarang atau gudang gitu ya. Nah, makanya tadi dinamakan basis data, tempat kumpulnya data. Jadi kalau kita tadi bicara data itu adalah fakta sebuah data fakta yang kita temukan dan bisa bernilai. Kemudian basis adalah data tersebut disimpan dalam sebuah media yang besar atau sebuah gudang atau base atau camp lah gitu ya. Dalam dunia nyata ini data. Dunia nyata ini adalah data. Oke, kemudian diproses ya, dipresentasikan dengan sebuah data operasi basis data, kemudian dihasilkanlah di sini, dikumpulkan di dalam sebuah basis data. Di sini adalah banyak data-data yang dikumpulkan, data mahasiswa, data dosen, data mata kuliahnya, data program studi atau jurusan, ya kan? Misalnya dalam sebuah program tinggi ya, dikumpulkan nih data-data di sini. Nah, sebagai pengguna nanti kita akan menggunakan database ini. Kita pernah mungkin mendapatkan informasi dari data statistik kependudukan. Ya, kita sebagai warga di Indonesia itu kan data kependudukan ada di statistik data kependudukan ya. Di
Di situ ada data warga negara Indonesia yang identitasnya jelas, NIK-nya dan seterusnya disimpan di situ, dan semua bisa mengolah, bisa mengambil data tersebut, ya. Tapi sebagian data itu tidak bisa dilihat secara langsung karena ada yang dikunci atau yang mungkin sifatnya rahasia, gitu ya. Nah, tetap database-nya itu tersimpan dengan rapi. Nah, ini definisi adalah basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi demikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan tepat dan mudah, dengan cepat dan mudah. Jadi sebuah data yang dikumpulkan ya di kelompok yang saling berhubungan, yang dikumpulkan dalam sebuah arsip tadi itu, sebuah basis, sebuah gudang, dan saling berhubungan. Nah, itu yang kuncinya di situ. Jadi ada data dosen, data mahasiswa, data apa lagi, mata kuliah, data prodi. Nah, kalau tidak berhubungan, itu tidak database. Bukan basis data. Cuman kumpul doang. Jadi tidak ada interaksi. Jadi ibaratnya kalau Anda itu masuk di ruangan, kemudian diam-diaman gitu sama temannya, nggak interaksi, itu bukan database. Tapi begitu Anda interaksi, ngobrol, ada koneksi gitu ya, maka itu sebuah database. Nah, di sini maknanya ke sana, ya. Kenapa berhubung? Karena nanti data tersebut akan digunakan lagi di dalam proses selanjutnya. Nanti bisa digunakan kemudian dengan cepat dan mudah. Itu yang penting. Secara logika gini, ketika kita punya data, lemari aja ya, kita punya lemari ya. Anda di situ lemari pakaian lah, sederhana aja lemari pakaian. Anda memiliki baju lengan panjang, hem, ada baju lengan pendek, ada yang baju kaos lengan panjang, ada yang kaos lengan pendek, dan kemudian ada apa tadi? Celana panjang dan celana pendek. Ketika lemari Anda itu tidak Anda tata, mana yang baju hem, mana yang baju kaos, lengan pendek dengan panjang, ketika Anda suatu saat akan mencari, itu memudahkan Anda. Nah, seperti itu. Anda simpan arsip baju Anda di lemari itu, kemudian ketika Anda butuhkan dengan waktu yang sangat mendesak misalnya gitu, Anda gampang mendapatkannya. Cari lemari dengan baju yang lengan panjang, langsung saya ambil bagian atas. Jadi sangat memudahkan, ya, sangat memudahkan kita dalam melakukan ini. Ya, nah ini. Jadi kalau ada lemari, misalnya saya membuat lemari gini ya. Nah, ini lemari arsip ya. Ketika Anda sudah mengelompokkan data tersebut, dikelompokkan ya. Misalnya ini baju lengan panjang, ya. Ini baju yang lengan pendek. Anda sudah pisahkan gitu ya. Ini misalnya kaos lengan pendek, ini kaos yang lengan panjang. Ya. Ya. Nah, ketika Anda mencari, ini ada celana, misalnya ini celana pendek, ini panjang, ya. Maka ketika Anda mencari, maka Anda langsung mengacu kepada, misalnya bagian ini kaos dengan panjang, misalnya ini lengan pendek. Maka Anda langsung mencari ke sini, tidak perlu lagi bongkar ini, bongkar ini. Kita logikakan kalau Anda mencampur, tuh ya, misalnya gini ya, campur semua tuh baju di sini, campur semua baju di sini. Bisa dibayangkan kalau Anda ingin mencari baju lengan panjang atau pendek, Anda harus membongkar ini satu-satu, mencari di sini juga. Kalau nggak ketemu, cari di sini, gitu ya. Jadi akan memperlama dan memperumit. Bisa dibayangkan ya, lemari Anda itu Anda campur semua berkasnya atau baju Anda misalnya gitu. Ketika ingin butuh Anda proses seperti itu akan butuh waktu lama dan ribet, gitu kan? Nah, bisa dibayangkan kalau sudah Anda kelompokkan. Nah, itu tadi nanti logikanya di data itu tadi. Definisi basis data. Jadi dia dikelompokkan, kemudian dia saling berhubungan antar data supaya nanti ketika Anda proses pencarian dia diproses dengan cepat dan mudah. Jadi di lemari arsip itu ada data mahasiswa, data dosen yang map tadi itu ya,
Bisa dibayangkan kalau Risma punya data lemari data, kemudian mapnya buku, atau mungkin mapnya data mahasiswa, data dosen, itu jadikan satu. Kalau misalnya mencari dosen tertentu akan sulit kan, bisa yang ditarik data mahasiswa, atau yang keliru datanya data mata kuliah gitu ya, mapnya mata kuliah gitu ya Risma ya. Ya itu logikanya begitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, sementara kalau yang belum ada kita lanjut ya. Oke. Nah, contoh ini misalnya di sini. Kalau misalnya ada sebuah perguruan tinggi yang sudah menggunakan data elektronik, misalnya dia menggunakan Excel atau Word, apakah itu sebuah sudah bisa menggunakan database? Menurut Farouk gimana? Belum tentu ya. Belum tentu, karena apa? Karena datanya dia tidak dikelompokkan. Jadi kalau misalnya ada perguruan tinggi sudah pakai Excel Word, apakah itu sebuah database? Belum tentu. Karena datanya masih campur. Dia nggak menggunakan konsep database. Karena tadi itu tidak dipilah, tidak dikelompokkan, ya, masih campur. Jadi contohnya seperti ini, jadi harus dikelompokkan ya. Contoh misalnya pemilihan data itu ada akademik ya. Di sistem akademik ini ada data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, dan perkuliahan atau data KRS. Nah, ini yang akan kita banyak membahas terkait dengan database yang berhubungan dengan sistem akademik. Nah, tujuan dari basis data adalah pertama, kecepatan atau speed, kemudian space. Jadi penyimpanan itu lebih ringkas. Karena dikelompokkan jadikan satu ya. Kemudian akurat. Kenapa akurat? Karena proses pencarian nanti itu lebih cepat karena datanya tersedia. Jadi nggak salah lagi. Misalnya Risma mengambil data mahasiswa, sudah pasti data mahasiswa yang diambil, tidak mengambil data dosen, gitu ya. Oke. Kemudian ketersediaan. Data yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu selalu tersedia, nggak hilang maksudnya. Bisa dibayangkan kalau lemarinya itu penuh, sudah habis, sudah makan rayap atau mungkin terbakar, hilang data itu. Nah, kalau install digital dia lebih awet, bertahun-tahun bisa kita ambil data yang sebelum-sebelumnya. Kemudian komplit, tetap ada utuh, nggak hilang. Security, keamanan, di sini bisa di password, bisa dibuat akses yang terbatas terhadap ini keamanan datanya. Kemudian pemakaian bersama, sharing. Jadi data itu bisa di-share, digunakan bersamaan. Mungkin Anda pernah pakai Google Sheet, ya, itu kan bisa Anda gunakan bersamaan, toh. Barok pakai sekarang isi data, Risma isi sekarang, datanya akan terpakai bersamaan. Ya, seperti itu logikanya di-share. Oke, manfaatnya tadi sudah disampaikan, rinciannya di sini, efisiensinya, kemudian akurasinya, availability, ketersediaan, kelengkapan, dan keamanan. Nah, itu tadi integritas. Integritas data ini penting. Apa? Data yang ini istilah asing ya, bahwa sebuah istilah yang mengarti bahwa tidak bisa menghasilkan informasi yang benar dari input data yang salah. Jadi kalau kita input, walaupun programnya udah canggih ya, tapi yang Anda inputkan data salah, maka informasi yang keluar juga akan salah. Itu yang penting. Jadi apa yang kita masukkan benar, maka output yang kita dapatkan juga benar. Paham gitu ya? Jadi walaupun prosesnya udah benar nih, tapi kalau misalnya input yang kita masukkan salah, diproses benar ya prosesnya, mesinnya ya, outputnya akan salah kalau data yang kita masukkan salah. Sehingga apa? Pengaruhnya kepada integritas data. Jadi data yang valid tadi itu akan hilang kalau data yang kita masukkan tadi salah. Nah, penggunaannya sekarang coba bisa disebutkan, Risma atau Ali, penggunaan apa? Basis data itu digunakan di mana, Mas Ali? Contoh Mas Ali, basis data penggunaan dipakai di mana? Contohnya ini penggunaannya di mana?
Nah, oke, toko ya, biasanya ada toko penjualan pembelian gitu ya. Oke. Penggunaan basis data kesehatan. Kepegawaian ya. Oke, di kepegawaian. Kalau Risma, penggunaan basis data dalam dunia ini. Oke, jadi masuk ya. Jadi di database rumah sakit ya. Jadi ada pasien rumah sakit, ada dosen, dokter ya. Ada pasien, ada apotek, obat gitu tadi dan seterusnya. Itu database. Apalagi kira-kira yang digunakan? Barok? Apa Rok? Penggunaan basis data yang kita pernah ini dapatkan atau kita rasakan, yang pernah kita alami lah. Akmal? Oh, di bank ya. Oke, bank. Jadi di dunia bank apa namanya, akuntansi gitu ya, itu database juga. Di bank itu database-nya malah secret sekali. Harus aman. Nanti saldo kita berkurang tanpa harus kita hilang, data kita hilang gitu kan, karena itu bisa disalahgunakan. Jadi database-nya, maka di situ bank biasanya kalau sudah menggunakan e-banking, database-nya betul-betul dijaga keamanannya supaya nanti tidak dibobol oleh orang lain. Karena ini kuncinya di situ sebenarnya, di database-nya. Dunia perbankan, dunia inventory tadi, pergudangan, Risma dunia tadi apa Risma bilangnya? Rumah sakit ya, database rumah sakit. Tadi ada kepegawaian, HRD, itu semua menggunakan database. Simple aja lagi, apalagi kira-kira? E-commerce, Shopee, apalagi yang Anda sering belanja itu? Apa itu? Ya database itu dia. Ali bilang tadi penjualan pembelian, ya Ali ya. Itu masuk di situ, di dunia Shopee Anda beli. Di situ database-nya lengkap, mulai dari barangnya, nama barang, spesifikasinya, harganya terdeteksi. Ya, semua di situ. Nah, lengkap semua. Ya. Nah, itu contoh penggunaannya ya. Jadi pemakaian database ya di sini ya, bentuknya di perbankan ada, di dunia pendidikan, rumah sakit. Nah, di situ ada. Ya, telekomunikasi ya, lengkap semua. Jadi di dunia pemakaian ini akan sangat sudah menggunakan sistem database atau basis data yang akurat ya, karena memang ini menjadi konsep penggunaan data secara, apalagi big data ya, untuk menyimpan data yang dengan ukuran yang besar. Misalnya di perbankan nih ya, pengolahan data nasabah, ada pinjaman, penabungan, pembuatan laporan akuntansi, layanan informasi kepada nasabah dan lain-lain. Database-nya tersimpan di situ. Nah, kalau tabungan kita itu dibobol oleh orang lain, maka habislah kita uang kita kan. Padahal kita nggak merasa pernah menerima transaksi, ya. Oke. Itu dulu ya. Kapan perlu menggunakan basis data? Karena data berupa data bisnis jumlahnya besar dan perlu diupdate. Jadi karena datanya besar, ya kapan kan misalnya, Pak, kapan saya harus menggunakan basis data? Kalau misalnya datanya kecil aja, nggak banyak, ya nggak perlu ya. Tapi kalau sudah besar, nah ini penting. Nah ini jumlahnya besar, ya. Kemudian bagian datanya yang homogen. Homogen itu macam-macam, maksudnya jenisnya beda-beda. Ya ada tadi dosen, mahasiswa, mata kuliah kan. Nah homogen, tidak homogen, bagaimana yang homogen. Kemudian data relevan jangka waktu yang cukup lama, jadi akan dipakai dalam waktu lama, itu menjadi pertimbangan. Kemudian digunakan secara simultan oleh banyak pengguna atau sharing ya. Kapan kita tidak perlu menggunakan basis data? Karena pertama, jika sangat sederhana aplikasinya, maka diterapkan dengan baik, tidak akan berubah. Adanya kebutuhan tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh DBMS, kemudian akses bersama ke suatu data tidak diperlukan. Jadi kapan kita tidak perlu ya, sesuatu hal yang mungkin menjadi pertimbangan. Ya. Nah, konsep komponen dari sistem basis data. Kalau tadi adalah basis data ya. Sekarang konsep dari sistem basis data. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional
yang saling berhubungan secara bersama dan tujuan untuk memenuhi proses atau pekerjaan tertentu. Itu adalah sistem. Nah, sementara konsepnya dari sistem basis data di sini ada komponen yang saling berhubungan. Ada hardware, perangkat kerasnya, apalagi komponennya. Ali, apa jadi komponennya? OS, betul, sistem operasi. Terus apa lagi? Barok, apa komponennya? Komponennya sistem basis data. Selain hardware tadi ada, software ada, sistem operasi. Terus apa lagi? Oke, database ya, di situ. Ada user sebagai pengguna. Nah, itu menjadi mutlak. Nah, Irisma, selain itu tadi user, database management sistemnya, ya. Terus ada lagi? Oke, ada user tadi ya, pengguna. Oke, jadi ada pertama hardware, sistem operasi, database-nya sendiri. Jadi database yang akan kita gunakan, yang kita bangun tadi ya. Kemudian database management system, user sebagai pengguna, kemudian option software. Nah, ini adalah komponen sistem dari basis data. Nah, ya di sini ya model sistem kita bisa lihat misalnya ya, basis data dalam format sistem file adalah mekanisme menyimpan data dan format file terpisah berdasarkan kebutuhan informasi. Contoh misalnya ya, accounting, dia membutuhkan database rekening ya di level accounting. Kemudian penjualan, dia butuh data apa? Database pelanggan, data penjualan, data inventaris itu stok tadi, inventory tadi, ya. Kemudian personalia membutuhkan pegawai. Dalam HRD itu dia membutuhkan data-data kepegawaian. Nah, disinilah peran nanti sistem database ini saling terhubung ya. Ada rekening, ada pelanggan, penjualan, dan kemudian pegawai. Kemudian ada personalia, dia menggunakan sistem apa tadi? Database management system, ya. Yaitu perangkat lunak yang didesain untuk membantu memelihara, memanfaatkan kumpulan data yang besar guna diolah untuk menghasilkan informasi. Contohnya apa? Misalnya DBMS itu contohnya apa? MySQL, apalagi Oracle, yang database tadi apa? MS Access. Nah, itu adalah bagian dari database management system. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bahasa dari basis data. Bahasa basis data ini yang biasa kita gunakan nanti di di database management system. Ya, contohnya ini query-nya ya, misalnya menggunakan query. Ya, misalnya select first, name, last dan seterusnya itu akan menghasilkan ketika di running akan menghasilkan output seperti yang ditampilkan di sini. Ini nanti kalau sudah kita desain. Nah, bahasanya di sini ada dua secara garis besar, bahasa basis data. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language. Apa fungsinya DDL? Yaitu untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan. Jadi kayak membangun. Ibaratnya rumahnya itu dibangun di awal. Nah, itu pakai menggunakan DDL. Data definition, didefinisikan dulu. Dilakukan pembangunan awal. Ibaratnya rumah itu dibangun dulu kamar-kamarnya gitu kan. Rumahnya dulu, gedungnya, seterusnya tingkat, kemudian dan seterusnya. Nah, perintahnya contoh membuat, menghapus, merubah. Ya. Merubah dengan alter, menghapus dengan perintah drop, kemudian membuat ini adalah database-nya ya. Jadi komponen besarnya, rumahnya lah ibaratnya, atau saya sebutkan ini adalah lemarinya. Ya, lemari. Jadi kita buat lemari baru. Nah, lemari baru ini nanti akan kita masukkan data-data yang kita butuhkan yang sudah kita kelompokkan nanti. Gitu ya. Lemarinya dibangun. Nah, cara bangunnya dengan perintah DDL. Ya, lemarinya dulu dibangun. Nah, kemarin kan kita buat lemari data apa kemarin filenya?
database akademik ya. Ya, database akademik ya yang kita kemarin buat. Nah, itu adalah lemarinya. Nah, baru dengan perintah berikutnya adalah bahasa yang berikutnya adalah DML, Data Manipulation Language. Jadi dimanipulasi dengan perintah query kayak kemarin tuh select, where, from dan seterusnya itu masuk dalam DML. Contoh insert, update, delete. Ya. Oke. Atas waktunya, atas perhatiannya, semoga apa yang sudah kita pelajari bisa diberikan dan kita kerjakan semoga bermanfaat untuk kita semuanya menambah ilmu wawasan ke depannya. Dari kuliah ini perubahan skripsi juga, karena di skripsi Anda itu pasti ketika membuat sebuah aplikasi pasti menggunakan database, dan database ini yang kita pelajari hari ini. Aplikasi apa aja ketika Anda bangun itu pasti menggunakan database. Tapi database dasar. Empat mata kuliah ini menjadi dasar yang mata kuliah yang wajib diambil karena ini akan digunakan seterusnya untuk skripsi dan seterusnya untuk aplikasi yang kita bangun. Gitu ya, terima kasih atas kehadirannya. Segera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.